Rut 3 ayat 1 sampai 18. Lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, "Anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau berbahagia? Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam hari ini ulang. Maka sekarang bukankah Boas yang pengerja-pengerjanya perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menampi jelai di tempat pengirikan. Maka mandilah dan beruraplah. Pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tetapi janganlah engkau ketahuan kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring. Kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya, dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Sesudah itu, pergilah ia ke tempat pengirikan, dan dilakukannya lah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. Setelah Boas habis makan dan minum, dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada ujung timbunan jelai itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam. Disingkapkannya lah selimut dari kaki Boas, dan berbaringlah ia di situ. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut, terjagalah orang itu, lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku. Sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut sebab aku, ulang. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut. Segala yang kukatakan itu akan kulakukan kepadamu. Sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. Maka sekarang memang aku seorang kaum yang wajib menebus. Tetapi walaupun demikian, masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripadaku. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi. Jika ia mau menebus engkau, baik, biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaring sajalah, tidur sampai pagi. Jadi berbaringlah ia, tidur di sebelah kakinya sampai pagi. Lalu bangunlah ia sebelum orang-orang dapat kenal mengenal, sebab kata Boas, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. Lagi katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu, dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnya lah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu, pergilah Boas ke kota. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya lah semua yang dilakukan orang itu kepadanya, serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya, engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menanti anakku, sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara itu. Sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. 12 ayat 1 sampai 21.
Pada waktu itu pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar. Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan? Tidakkah kamu baca ya apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah ketika mereka, saya ulang, aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadah mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukan manusia Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang yang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya sampai ia menjadi hukum itu menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu mereka
merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik, dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian pula akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berada di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap harinya, belum lainnya. Saudara, sama halnya seperti sumur ya,
dalam tradisi Yahudi itu pernah saya cerita bahwa sumur itu punya makna romantik dan sebuah makna romantik dan makna yang pusat dari kehidupan orang Yahudi. Ya, karena misalnya ya Ishak ya menemukan istrinya si Ribka itu. Jadi Eliezer itu pergi ke Haran dan mendapatkan Ribka itu di sumur, ya, di tepi sumur dan memberi minum onta-ontanya. Eliezer lalu Ribka dibawa ya ke rumahnya Ishak. Yakub juga sama ya, ketemu istrinya di sumur, Rahel ya. Musa juga sama ya, ketemu dengan Sipora itu di sumur. Di sumur itu mempunyai makna yang penting ya, makna sumber kehidupan. Ya, kisah romantik dan makna kehidupan. Ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria itu di sumur ya, dan Yesus membongkar romantika terlarang dari si perempuan ini, saudara ya. Dia punya banyak lelaki dalam hidupnya dia, sehingga dia tidak bersama-sama dengan para wanita-wanita pergi ke sumur, tapi dia pergi sendiri dengan susah payah untuk masuk ke dalam sumur Yakub itu ya. Nah, luar biasa ya sumur itu. Nah, ladang juga sama, saudara ya. Ladang itu mempunyai sebuah makna kehidupan juga bagi orang-orang Israel. Ya, sebab ladang ini menjadi pusat semua pekerja di tengah-tengah bangsa nomaden dan bangsa perampok. Israel itu dikelilingi oleh para perampok, saudara ya, karena mereka tidak bercocok tanam. Orang Filistin tidak bercocok tanam, orang Amon, Moab, Amalek, ya, Ismailit, Edomit, mereka tidak bercocok tanam, mereka ngerampok kerjanya ya. Lalu mereka suka mengganggu ya orang-orang Israel ya, termasuk orang Midian. Tapi kemudian orang-orang Israel punya ladang pertanian. Ya, mereka punya lahan pertanian dan mereka menggunakan ladang itu sebagai pusat kehidupan mereka, sebagai sumber penghidupan mereka. Tuhan memerintahkan kepada orang-orang Israel, ya, selama mereka keluar dari Mesir, mereka makan mana di padang gurun. Begitu mereka masuk ke tanah Kanaan, maka mereka harus bercocok tanam. Dan itu menjadi sumber kehidupan. Lalu ladang ini juga menjadi sumber sedekah. Jadi ketika ada orang-orang panen, ya mereka panen, wah senang sekali ya, panen raya semuanya rame, saudara ya. Lalu Tuhan melarang ya orang-orang Israel kalau panen, kan kalau gandum itu dipanen ada yang rontok tuh ya. Dan itu mereka nggak boleh ambil lagi, saudara. Apa yang sudah jatuh rontok nggak boleh diambil lagi. Jadi mereka harus jalan terus, panennya harus jalan terus, sebab yang jatuh ke tanah itu ya akan diambil oleh orang-orang di belakangnya, ya, yaitu para orang-orang miskin, yatim piatu, janda miskin, orang-orang yang perlu ditolong. Itulah yang dilakukan oleh Israel, ya, sehingga orang-orang tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang kelaparan di tengah-tengah kaum Israel, karena selalu ada yang dibagikan, yang bercecer yang dibagikan, yang seringkali sengaja, ya. Kalau lihat ceritanya Ruth sama Boas ini kan, sama Boas sengaja dibiarkan lebih banyak malah supaya dia bisa membawa gandum lebih banyak ke rumahnya, saudara ya. Nah, murid-murid Yesus karena mereka adalah orang-orang yang melayani di rumah, melayani mereka adalah 12 murid yang di dalam sinagognya Tuhan Yesus. Mereka adalah orang-orang yang pergi melayani rakyat. Mereka berbagi diakonia dan mereka tidak menggunakan kolekte dari jemaat itu ya untuk berpesta pora, saudara. Sekalipun Yesus banyak menyembuhkan orang sakit, tetapi semua kolekte itu malah diberikan kembali kepada orang-orang miskin, dan bahkan dia sendiri hidup dari tadi ya gandum yang dipetik gitu ya. Mereka boleh mengambil petik hanya untuk makan diri mereka sendiri. Nah, itu boleh ya, tapi tidak boleh dipetik dibawa pulang dijual, itu nggak boleh. Nah, itulah sebabnya di dalam movementnya komunitas kita diakonia, ya saudara ya,
kita selalu mengingatkan, sisihkan bagian hidupmu, sisihkan rezekimu, sisihkan gandum di ladangmu itu untuk orang-orang miskin, saudara. Karena itu adalah pusat kehidupan dari kekristenan, dari ajarannya Jehovah yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Yang kita kenal sebagai Yesus Kristus, Jehovah Yahya, Jehovah menyelamatkan. Tanpa perbuatan ini, ya, sedekah atau diakonia, yaitu membagi gandummu kepada sesama, maka kamu tidak layak disebut sebagai pengikut Kristus. Kamu tidak layak disebut sebagai orang percaya kepada Tuhannya Israel, saudara. Makanya Tuhan Yesus tadi berkata, ya, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Banyak orang, ya, menjadi seorang Kristen, lalu dia ngotot dengan dogma, saudara. Mati-matian, pokoknya berantem sama Kristen demi dogma. Mereka lupa bahwa kamu akan disebut Kristen bukan karena kamu percaya Trinitas. Kamu disebut Kristen bukan karena kamu Oneness. Kamu disebut Kristen bukan karena kamu, oh saya ini orang karismatik yang ada Roh Kudus. Kamu disebut Kristen bukan karena, oh saya ini asli aliran dari para rasul. Gundulmu peak, saudara. Kamu disebut Kristen karena kamu punya belas kasih di dalam hidupmu, saudara. Kamu disebut Kristen bukan karena kamu aktif ke gereja setiap hari. Kamu disebut Kristen karena kamu belajar berbagi, saudara. Kamu disebut Kristen semiskin apapun kamu bisa berbagi. Kalau zaman sekarang, pendeta yang kaya disebut Kristen. Kalau pendeta miskin kurang iman. Pendeta yang kaya disebut Kristen. Tetapi saudara, hari ini saya kasih tahu Anda, saya bikin sebuah frame yang sebetulnya sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dan para rasul. Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta disebut hamba Tuhan. Kalau dia berbagi hidupnya, kalau dia mengarahkan jemaatnya untuk punya belas kasih, ya saudara ya, untuk punya pengampunan, untuk punya belas kasih, berbagi rezekinya dengan sesama. Ketika pendetamu hamba Tuhan, atau hamba-hamba Tuhan yang kamu kenal, tidak mengajarkan kamu untuk berbagi dengan sesama, melainkan mendirikan kerajaannya dan mengumpulkan kekayaan dirinya sendiri, maka dia bukan seorang pengikut Kristus. Dia adalah seorang pengikut iblis, saudara. Dan dia akan membawamu kepada iblis itu, Mamon, ya. Dan dia akan membawa tanpa kamu sadar, kamu digiring ke sana. Itulah sebabnya banyak gereja-gereja jemaatnya, ya saudara ya, mereka tidak mengalami financial freedom. Karena apa? Karena mereka terikat dengan mamon, mereka kejar setengah mati, mereka punya patron pendeta yang diberkati Tuhan, yang pakai Lamborghini, yang pakai Ferrari, yang pakai mobil mewah, yang pakai tas mewah, yang rambutnya melambai-lambai, ya, itu ya saudara ya. Oh, itu serem sekali, saudara. Itu serem sekali. Dan sekarang jutaan orang Kristen sedang menuju ke neraka karena mereka tidak diajari berdiakonia, saudara. Dia tidak diajari bersedekah. Oh, saya miskin, Pak. Bagaimana saya bisa bersedekah? Bohong, saudara. Semiskin apapun orang, dia bisa bersedekah. Kamu sedang menipu dirimu sendiri dan kamu sedang menghina Tuhan yang memberikan kamu makanan, saudara. Ya, kamu sedang menghina dirimu sendiri dan sedang menghina Tuhan yang memberi kamu roti di mejamu, makanan di mejamu. Hari ini komunitas Hagios banyak memberi makan, ya, dari Damaris, Tamarkasi, ya, kita banyak yang memberikan makanan. Entah sudah berapa ribu orang yang sudah kita kasih makan. Setiap hari kita kasih makan, bahkan orang yang tidak kenal, bahkan orang yang ada di dalam komunitas ini kita kasih makan, saudara. Dan itu adalah sebuah movement, sebuah framing dari Tuhan, bahwa yang Tuhan kehendaki adalah belas kasihan. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat, bukan dogma, saudara. Di zaman itu yang namanya Sabat adalah sebuah dogma utama dari Yudaisme. Sabat, ya, makanya kan ada pengikut Sabat itu, ya.
kayak apa gereja Advent itu kan pengikut Sabat. Itu gara-gara Martin Luther ya saudara ya. Jadi Martin Luther dulu ya banyak sekali membongkar tradisi Yahudi lalu menceritakan tentang Sabat. Orang-orang ini bukannya si orang Yahudinya ini jadi Kristen, malah orang-orang pengikutnya Martin Luther banyak yang jadi pengikutnya Sabat ini ya. Mereka hidup mereka ibadah mulai di hari Sabat. Itu gara-gara Martin Luther saudara ya. Saya lupa namanya ya, orang-orang namanya apa ya, Sabatarian atau apa, saya lupa namanya itu saudara. Jadi termasuk orang gereja Advent itu ya, mereka ibadah di hari Sabat ya. Apa namanya? Saya lupa itu ya. Sampai ingat saudara, Sabatarian atau apa itu namanya ya, yang orang-orang, dan akhirnya mereka jadi ke sana. Tapi Sabat ini jadi sebuah dogma, ciri khas dogma dari Yudaisme saudara ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, anak manusia ini Tuhan atas hari Sabat, yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Banyak orang terjebak di dalam dogmanya. Saya berdoa saudara setiap hari, saya selalu, hati saya itu miris ya, ketika di TikTok itu ya, selalu ada orang laporan, selalu tanya tentang Trinitas, Oneness, Unitarian. Saya ini dokter teologi saudara. Saya lebih tahu daripada Samuel Siaan, saya lebih tahu daripada si Sofiatul, saya lebih tahu daripada si Elia Miron, Agatha dan sebagainya macam tentang Trinitas, tentang Oneness. Ya saya sekolah teologi 9 tahun, 10 tahun sekarang ya. Saya belajar, termasuk saya belajar tentang Yudaisme. Tetapi selama saya belajar teologi, saudara ya, ternyata Trinitas dan Oneness itu tidak penting, saudara. Penting ya buat cari duit, saudara, buat cari nama. Tapi tidak penting buat keselamatanmu. Keselamatanmu itu ditentukan karena iman percayamu pada Yesus yang berbuah belas kasih. Bukan Trinitas Oneness, bukan dogma. Tetapi sampai dengan hari ini, ya, dan saya harap tidak ada di dalam komunitas kita yang ya, dan pendengar di Zoom ini 171 orang, dan yang ada di YouTube ya, yang saya harap ya saudara, kamu tidak terframing dengan Trinitas, Oneness, Unitarian, Katolik, Ortodoks. Oh saya ini Kristen yang paling tua. Buat apa kamu jadi Kristen yang paling tua? Kalau kamu tidak punya belas kasihan, saudara ya. Kalau kamu tidak punya belas kasih, kamu saya ke gereja tiap hari. Buat apa? Saya kemarin ketemu ya, ada orang yang bangga. Saya ini fourth seater dari sebuah gereja. Bangga, saudara ya. Waktu saya pertama kali jadi pendeta, saudara ya, tahun 99. Wah, namanya tak tulis lengkap ya, saudara ya. Pakai kartu nama, saya bangga sekali saudara ya. 2010 sampai 2014 saya mengundurkan diri, saya malu saudara ya. Saya malu, saya buang jauh-jauh title pendeta itu dari hidup saya. Malu saudara, kenapa saya malu? Karena hidup saya tidak sesuai dengan title-nya saudara. Saya malu sekali. Banyak orang bangga dengan title-nya dia. Banyak orang bangga dengan perilaku agamawinya dia. Tetapi sebenarnya buat apa? Itu malah jadi beban buatmu kan. Kamu tidak bisa ke Alexis lagi kan. Misalnya curi-curi. Kalau dulu kan 2018 ya, saya sudah 2017 saya sudah kembali memberitakan Injil. Tapi kan waktu itu saya sudah tidak bergabung dengan 2017 itu saya sudah sibuk sekali ya pelayanan. 2016 itu ya saudara, 2016. Kalau saya ke bioskop atau saya lagi apa, saya tidak kebebanan dengan title saudara ya. Mereka tahu saya penjahat saudara ya. Sehingga saya tidak pernah kebebanan dengan apapun, dengan tuntutan dari masyarakat atas title saya itu saudara. Mengapa saya nggak kebebanan? Ya nggak kebebanan. Saya mau pergi ya. Saya ditelepon, ini ada ini kita di daerah mana? Saya tahu itu daerah pelacuran saudara ya. Tapi ada yang minta doa, saya pergi saja saudara. Oh pendeta kok pelacur? Oh saya bukan pendeta lagi. Atau saya kira saya ketemu 2015 ya, 2016 saya bergabung dengan sinode, sebuah sinode ya, sehingga saya kembali jadi pendeta. Tapi waktu 2015 itu saya nggak mau pergi kemana, saya nggak kebebanan.
Karena saya benar-benar nggak ada artinya. Saya terpaksa gabung lagi dengan sinode karena orang selalu menggugat kalau saya lagi baptis. Lu kok baptis orang? Oh, kamu haknya apa membaptis orang? Kayak Rudy Yohanes, saya tidak punya hak untuk membaptis. Gundulmu peang, saudara. Di komunitas ini kamu tak ajari bagaimana cara baptis orang. Ya, saudara ya. Hak saya dirampas oleh pendetanya karena kamu goblok, saya bilang. Si Rudy Yohanes memang goblok. Haknya dirampas, kok pasrah. Semua orang percaya yang sudah dimuridkan, yang hidupnya ya sudah di dalam Tuhan, mereka bisa memberitakan Injil dan membaptis, saudara ya. Tetapi yang paling penting, dia harus melakukan ajaran Tuhan Yesus. Apa, saudara? Belas kasih. Bukan retorika, saudara ya. Benar-benar lakukan. Ya, dan belas kasih itu bukan cuma bacot doang, tapi dilakukan. Semiskin apapun kamu bisa berbagi, saudara. Ya, semiskin apapun kamu bisa berbagi. Masalahnya dari orang-orang Kristen adalah mereka punya banyak sekali alasan untuk tidak berbagi. Karena miskin, karena utangnya banyak, karena inilah, karena itulah. Tapi begitu pendetanya mau pergi ke Amerika, wah berlomba-lomba ya, enggak, aku bayarin tiketnya Pak Pendeta. Tapi gilirannya, oke, kita ini ya, kita mau berbagi makanan kepada orang miskin. Kemarin si Marcel cerita, saya ketawa, saudara ya. Ya memang begitulah. Wah, nggak ada yang mau respon, saudara, gerejanya. Gereja Anda gitu nggak? Yuk kita berbagi makanan kepada orang miskin, yuk. Nggak ada yang respon, nggak ada yang niat. Yuk kita bikin KKR yang besar, yuk. Panggil artis, rame, saudara. Rame ya. Bener nggak? Ayo jujur, bener. Yuk kita bagi-bagi. Oh, itu bukan talenta kita, talenta gundulmu peang. Itu perintah. Yang ku kehendaki adalah belas kasih. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas segala dogma. Ya, saudara ya. Jadi kamu siapapun Anda, ya, berhentilah bangga dengan dogmamu. Percuma, saudara, bacot doang kamu itu. Berbuah yang penting. Dengan belas kasih, tunjukkan belas kasih. Jangan kagum dengan orang yang dogmanya hebat, saudara. Ya. Ya kan, Muri Wali Bapak Belur sama saya, saudara ya. Terus Bapak Belur, Muri Wali berapa kali debat Bapak Belur itu si Muri Wali ya. Mereka yang bangga dengan dogma-dogmanya, mereka hancur, saudara. Dan buat apa kamu bangga dengan dogmamu? Ya, deki nggak ada segala macam. Buat apa, saudara, dengan bangga dengan dogmamu? Ya. Dan kita pun tidak bisa bangga ya, dengan apa yang kita perbuat. Kita ini bangga ketika banyak jiwa-jiwa kita bermegah, ketika banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus, bukan karena kita yang orang berdosa ini dipakai Tuhan ya untuk membawa orang-orang berdosa yang lain kepada Tuhan Yesus. Itu kita bermegah karena itu, karena kasih karunia Tuhan ada pada kita sehingga kita bisa bermegah. Tapi kalau kamu hebat dalam dogma, kamu nggak perlu bermegah, saudara, karena di atas langit ada langit. Orang Cina, ateis, kafir pun udah tahu. Di atas langit ada langit. Kamu yang hebat dogmamu, selalu di atas langit ada langit, saudara. Kamu nggak usah bangga merasa hebat. Ya bolak-balik saya bilang, saya ini sekolah teologi 10 tahun. Saya aja tidak merasa paling hebat, saudara. Karena yang saya pelajari, kenapa kamu sekolah teologi sampai jadi dokter, jadi apa? Supaya kalau ada orang ngaku-ngaku, oh ini katanya profesor, dokter, ini, itu. Oh ini kan katanya dokter Menahem Ali, ini katanya dokter itu. Oh, saya juga dokter. Cuma buat gituan doang, saudara. Ya kan saya juga dokter. Wah ini kan dokter, saya lebih hebat. Itu siapa saya lebih hebat? Saya bilang. Cuma buat gituan doang. Tetapi buah nggak tergantung dokternya itu. Enggak, buah belas kasih itu ada di dalam hatimu. Ketika kamu ada firman Tuhan berkata, ampuni, ya Tuhan, aku mau mengampuni. Aduh, saudara, mau kamu
hebatnya kayak apa di dalam dogmamu, di dalam pengetahuan Alkitabmu ya, Trinitas, Oneness, Unitarian, ya dan segala macam istilah-istilah yang aneh-aneh itu. Nggak ada artinya, saudara. Nggak boleh pakai nama Allah, harus pakai Yahweh. Gundulmu peang, saudara. Kata Yahweh saja sudah salah, ya kan? Kamu bilang Yahweh saja sudah salah, saudara. Ya kan? Nah, itu ya saudara ya, banyak orang sok keminter dan tidak berbuah. Apakah saya sudah hebat? Enggak, saudara. Saya pun berlomba-lomba supaya saya menjadi teladan bagi Anda dalam kesederhanaan dan di dalam belas kasih. Dan saya terus berkata kepada saudara, ayo berbagi. Anda semiskin apapun berbagi. Karena Tuhan menghendaki belas kasih dalam hidupmu. Ketika kamu punya belas kasih dalam hidupmu, kamu berkenan sama Tuhan. Kalau kamu sudah berkenan sama Tuhan, semua kisah hidupmu akan berbeda. Yang penting hidupmu berkenan sama Tuhan. Tunjukkan belas kasih. Ya, bukan karena usahamu, ya tunjukkan belas kasih, kan itu sudah ada padamu. Mengapa sudah ada pada kita? Nah, kita sudah menerima belas kasih dari Tuhan Yesus. Kalau kamu belum bisa menunjukkan belas kasih kepada orang, artinya kamu belum punya belas kasih dari Tuhan Yesus. Kan gampang, ya. Jadi jangan terperangkap dengan dogma, jangan terperangkap dengan hebat-hebatan teologi. Saya sampai pusing lihat orang-orang itu ya. Saya ngeliat mereka tuh sampai ngeliat ini. Dan tidak ada yang berbuah. Sak pendetanya, sak apologetnya semua. Jangan, saudara. Saya dulu juga begitu. Kemudian begitu saya sadar masuk di dalam 2014, 2015. Saya mulai sadar yang penting itu buah. Karena ada banyak rupa. Tuhan Yesus cuma kasih satu dari buahnya. Kamu tahu pengajarannya. Itu belas kasih. Buahnya itu bukan dogma, saudara ya. Kan dogma itu pengajaran. Maka buah pengajaran adalah pengajaran. Mohon juga nih orang-orang ya. Buahnya harus Trinitas, gundulmu peang. Buahnya itu adalah belas kasih, saudara. Kasih dalam hidupmu itulah buah dari iman kamu, dari apa yang kamu tahu. Kalau yang kamu tahu tidak membawa kamu ke belas kasih, malah aku tumpas itu orang-orang yang tidak Trinitas. Aku tumpas itu orang-orang Oneness. Aku tumpas itu orang Trinitas, aku tumpas itu Saksi Yehova dan sebagainya. Maka kamu sebetulnya sedang berbuah kebencian. Dan kamu tidak beda dengan orang-orang Islam itu, saudara. Ratu Entok dimasukkan penjara, sekarang dibales anak Batak masuk penjara. Buahnya cuma begitu doang akhirnya. Bangga bisa masukkan Banci ke penjara, saudara. Banci diladeni masuk penjara. Kan kalian yang goblok, saudara. Buahnya adalah belas kasih, pengampunan, diakonia, sedekah. Jangan lupa, saudara ya, sederhanakan hidupmu supaya kamu punya banyak. Kalau kamu hidupmu simpel, sederhana, maka kamu punya lebih untuk bisa berbagi, saudara. Kalau kamu handphone aja mau kredit, ya repot, saudara. Kamu kebanyakan utang. Lalu aku mau nyicil utangku, Pak. Bagaimana aku bisa berbagi? Rasain lu. Akhirnya kamu tidak berbuah. Buahmu ya utang itu nanti. Kaki yang debt collector, handphonenya dirampas, tahu rasa. Ya, saudara ya, mobilnya disita ya baru. Wah, kurang setahun lagi udah diambil sampai depan. Iya, kamu dapat diakonia sih. Rasain lu. Bukan nyumpahin, saudara ya. Ayo. Daripada kamu kredit mobil, daripada kamu kredit handphone, kredit motor, sederhanakan hidupmu, saudara. Lebih baik kamu bersedekah. Hidupmu akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati.